Polisi akhirnya mengungkapkan motif pembunuhan yang dilakukan seorang pria bernama Imam Hidayat terhadap kekasihnya Nurminah di Lombok Barat, NTB. Imam sendiri saat ini sudah ditetapkan jadi tersangka oleh polisi atas kasus pembunuhan terhadap korban. Adapun jasad korban Nurminah kemudian dicor pelaku di rumahnya untuk menghilangkan jejak. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lombok, Wawan Sugandika. Selamat siang, Wawan. Ya, selamat siang Siska di studio. Baik, Wawan bisa disampaikan apa saja penjelasan polisi terkait dengan motif yang melatar belakangi pelaku ini nekat membunuh dan juga mengecor kekasihnya sendiri. Oke, baik Siska di studio bisa saya sampaikan memang sejumlah fakta baru saat ini juga telah ditemukan oleh pihak kepolisian Polres Lombok Barat dalam kasus Nurminah, wanita berusia 27 tahun, warga yang berasal dari desa Perempuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat yang dibunuh dengan cara dicor kekasih di dalam septic tank gitu. Nah, di mana Siska bisa saya informasikan, Polres Lombok Barat juga di sini juga telah mengungkapkan motif di balik insiden berdarah dua sepasang kekasih ini, yang di mana bermula dari kecemburuan tersangka yakni Imam Hidayat yang menemukan pesan WhatsApp dan Facebook korban begitu. Pelaku yang melihat isi percakapan Nurminah dengan cowok lain begitu, yang kemudian menjadi pemicu utama pertengkaran hebat di antara keduanya hingga terjadi aksi yang merenggut nyawa dari Nurminah sendiri. Begitu, Siska. Baik, Wawan lalu terkait dengan kehidupan pelaku dan juga korban selama ini, bagaimana sikap pelaku terhadap korban Nurminah? Apakah memang baik-baik saja atau memang sudah menunjukkan tindak kekerasan terhadap korban? Ya, baik Siska, di studio bisa saya informasikan dari beberapa pengakuan memang yang disampaikan oleh anggota keluarga korban yang ditemui oleh tribunlombok.com pada saat proses otopsi uh, korban begitu di Rumah Sakit Bayangkara. Ini mengatakan memang semenjak menjalin hubungan dengan Imam Hidayat ini beberapa kali Nurminah menem, uh, di, mengalami teror begitu atau ancaman pembunuhan dari Imam Hidayat. Sikap dari Imam Hidayat ini dikenal temperamental begitu, dan pihak keluarga korban juga sebelumnya tidak merestui hubungan dari kedua belah pihak ini. Hingga kemudian juga disampaikan beberapa kali korban ini curhat juga dengan perilaku yang kasar hingga sering mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh tersangka Imam Hidayat. Begitu, Siska. Baik, Wawan terkait dengan aksi teror pelaku terhadap korban, apakah ini memang dipicu rasa cemburunya? Ya, untuk informasi pertama yang diterima tribunlombok.com melalui Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, yakni AKP lalu Eka Arya Mardiwinata begitu. Ini memang pemicu utama terjadinya konflik yang berujung pada tewasnya Nur Mina ini adalah apa namanya, kecemburuan yang kemudian timbul di hati tersangka yakni Imam Hidayat, yang menjadi dalang utama kemudian terjadi kekerasan fisik. Dari informasi yang saya dapatkan juga beberapa kali juga sebelum akhirnya dibunuh, Nurminah ini sebelumnya dipukul berulang kali oleh Imam Hidayat sampai kemudian ada uh, upaya atau ada perlakuan Imam Hidayat dalam hal ini dia mengambil senapan angin kemudian mengarahkan ke kepala atau kening dari Nurminah yang membuatnya sempat tergeletak hingga kemudian dikuburkan di dalam septic tank oleh tersangka Imam Hidayat ini. Begitu.
Baik, terkait dengan kasus yang begitu tragis ini, lalu bagaimana sikap keluarga korban terhadap pelaku saat ini, Wawan? Baik, Siska bisa saya informasikan, keluarga dari Nur Minah begitu, ini tidak menerima begitu dengan tindakan yang disebutkannya tidak manusiawi yang diterima oleh korban, di mana juga keluarga menuding tersangka dalam hal ini Imam Hidayat itu sudah lebih dari psikopat, hingga juga dia menyarankan kepada pihak kepolisian untuk tidak perlu melakukan tes kejiwaan begitu, hingga langsung saja untuk menetapkan menetapkan tersangka dengan status atau dengan pasal seberat-beratnya, yakni pasal 240 atau pasal pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman mati begitu. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Lombok, Wawan Sugandika melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan oleh pria terhadap kekasihnya di Lombok Barat. Selamat bertugas kembali. Pelaku pembunuhan terhadap kekasihnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat bernama Imam Hidayat melakukan penganiayaan brutal terhadap korban sebelum menghabisi nyawanya. Peristiwa ini bermula ketika Imam menemukan percakapan via WhatsApp dan Facebook korban Nurminah dengan mantan pacarnya pada Minggu 10 Agustus pagi. Temuan tersebut kemudian memicu pertengkaran hebat antara keduanya hingga terjadi kekerasan fisik. Pertengkaran keduanya sempat mereda dan kembali pecah sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Pelaku tak dapat menahan emosinya hingga memukul kepala korban berulang kali menggunakan kepalan tangan. Tak cukup sampai di situ, Imam mengambil senapan gas dan menembak kepala korban di sebelah kiri. Alhasil korban langsung tergeletak, tak sadarkan diri. Lantaran panik dengan kondisi kekasihnya, Imam kemudian memutuskan membunuh korban dan menghilangkan jejaknya. Imam lantas memasukkan jasad korban ke sumur yang ada di dapur rumah, kemudian ditimbun dengan campuran pasir dan semen serta ditutup rapat. Kasat Reskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata dalam keterangan pada Rabu 27 Agustus mengatakan pelaku dijerat dengan 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pelaku pun bisa terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati. Arek beli ambulan nggak tuh bar? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.